Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita Mama Milenial bisa kumpul bareng-bareng lagi. Kita mau ngaji kitab Akhlakul Lilbanin bersama Pak Coy, Gus Coy. Monggo Gus, kita lanjutkan untuk ngajinya. Terima kasih. Kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membaca bab tentang adabut tilmid ma'a zumalaihi, adab seorang murid bersama teman-temannya. Ayyuhat tilmidun najib, wahai murid yang cerdas, anta tata'allamu ma'a zumalaika fi madrasatin wahidatin. Engkau belajar bersama teman-temanmu di madrasah satu, kama annaka ta'ishu ma ikhwatika fi baitin wahidin. Belajar di satu sekolahan itu layaknya kita hidup bersama saudara-saudara kita di satu rumah gitu ya. Tentu biasanya kalau kita kumpul sama teman-teman itu yang ada kan bukan cerita yang indah-indah saja ya, kadang-kadang gerau-gerauan, kadang-kadang berantem gitu ya. Kalau kan pas lagi anteng ya kayaknya main itu enak-enak saja, nggak ada masalah. Tapi kadang kan ada teman kita yang usil ya. Mungkin Bu Lia punya pengalaman waktu SD, kejadian kecil-kecil, apalah itu cubit-cubitan atau apa gitu, ada Bu? Mungkin Bu Lia bisa cerita. Pasti itu. Pasti ya. Yes. Jadi biasanya kita kan, kalau saya ingat saya itu main bekel. Yeah. Lah kan malik itu kadang kita merasa sudah malik tapi teman kita itu bilang urung malik gitu loh, terus kita sudah ngepiarne, itu terus jadi tukaran ya. Tetapi kalau sudah selesai kan biasanya kalau anak-anak kecil kan ya balik lagi ya. Jadi kalau pas lagi isengnya muncul marahnya gitu ya, tapi begitu selesai ya selesai. Maka di sini dikatakan bagaimana kita pentingnya membangun persahabatan dengan teman-teman itu kayaknya layaknya kepompong gitu ya. Walidzalika hibbahum kama tuhibbu ikhwataka wahtarim man huwa akbaru ming. Oleh karena itu kita dianjurkan bagaimana mencintai teman-teman kita itu, kemudian memuliakannya dengan teman kita yang lebih tua dibanding dengan usia kita. Jadi kalau ketemu sama kakak kelasnya mungkin kita ini ya punya pengalaman. Tapi kan ada juga yang kadang-kadang suka usil ya teman-teman sebaya. Kalau anak-anak laki kan biasa peta umpet gitu ya. Kalau anak-anak perempuan waktu sekolah dasar ini apa ya kira-kira permainan yang mungkin bisa dikenang gitu? Bu Pipit mungkin punya pengalaman ini. Apa ya waktu kecil kira-kira usia-usia sekolah dasar, kenangan yang indah gitu ya dengan anak-anak teman-teman kita sebaya waktu itu. Di sini kita dianjurkan untuk saling memuliakan dengan kakak kelas kita gitu ya. Mungkin ada cerita yang mau disampaikan gitu ya. Nah, kalau nggak ada kita lanjutkan. Warhamman huwa asgharu minka. Jadi kepada murid yang lebih kecil, kepada adik junior kita diminta untuk menyayangi ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah itu, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang saling menyayangi, mengasihi itu akan disayangi oleh Allah yang Maha Pemurah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya kita akan disayangi yang di langit. Biasanya kalau kita mau berangkat sekolah kan kadang-kadang dibawain bekal ya, dibawain sangu. Itu kalau orang kaya, kalau orang yang nggak punya kayaknya nggak ada bekal-bekalan, gula dewe kan itu ya. Biasanya begitu lah. Kita dianjurkan bagaimana kalau kita membawa sesuatu itu sebaiknya berbagi dengan teman-teman. Kenapa? Karena kita ini kan layaknya seperti saudara ya, dalam satu rumah. Teman sekolah satu sekolahan itu dianggap sebagai keluarga besar, kira-kira seperti itu. Maka disarankan watu sa'id ma'azumalaika waqtad darsi. Kita dianjurkan untuk saling membantu di dalam waktu pelajaran ya.
Misalnya ya jangan pelit-pelit lah, kalau biasanya kan ada teman-teman yang bisa mengerjakan PR lebih dulu gitu ya. Kalau dimintai tolong sama temannya ya jangan pelit-pelit. Kan kadang-kadang kalau nggak akrab itu kan begini, nyampo kok teko-teko bareng kan gitu ya. Berarti boleh contekan, Gus? Ya, kalau contekannya dilarang Bu, tapi kerjasamanya dalam rangka belajar. Kalau Kan pas, juga kerjasama. iya. Kalau belajarnya boleh kerjasama, tapi kalau pas ujiannya contek-contekan, katanya nggak jujur kan itu ya. Kerjasamanya waktu belajar, bukan waktu ulangan kan itu ya. Nanti kalau ketahuan bu guru kan bisa dijewer nanti kan gitu ya. Alastimai kalamil ustadi wala hifdzin nizami. Kita dianjurkan untuk saling bekerja sama dalam rangka mendengarkan penjelasan guru dan dalam rangka menjaga tata tertib di lingkungan sekolah gitu ya. Kan kadang-kadang begini, kalau ada di antara teman kita ini yang disiplin itu sok diolok-olok, wah sok disiplin kan gitu. Padahal disiplin ini adalah satu tindakan yang sangat bagus yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik agar kalau waktunya lonceng berbunyi segera masuk. Tapi kalau dulu sekolah-sekolah di desa-desa ini kan malah kalau loncengnya bunyi kan ada yang ngumpet ya, di belakang gedung. Ada yang ini sekolahnya di depannya misalnya ada pohon beringin, malah naik pohon beringin kan itu ya. Tapi kalau anak-anak perempuan kayaknya patuh-patuh deh gitu ya, nggak ada yang melanggar gitu. Lah ini sekarang pembahasannya tentang permainan. Wal'ab ma'hum fi waqtil istirahati fis sahah. Kita dianjurkan untuk bermain dengan teman-teman kita waktu istirahat di mana? Di halaman sekolah gitu ya, di teras kira-kira seperti itu. Kalau di sekolah masa main bekel juga, Bu Lia? SD ya? SD ya. Oh gitu ya. Main kelereng juga. Main kelereng. Terus apa ya? Tali. Lompat tali. Lompat tali gitu ya. Engkleng. Engkleng lah. Engkleng. Lumayan bagus ya kalau dulu kita saling menyapa, saling kerjasama gitu ya. Kalau sekarang anak-anak kan sibuk dengan handphone gitu HP, ya. main HP gitu. Jadi bagaimana permainan yang mendorong untuk anak-anak terlibat dan bisa bersosialisasi itu kayaknya perlu dihidupkan kembali biar anak-anak kelihatan akrab gitu ya. Sekali waktu bagaimana mereka kita sediakan untuk permainan yang memungkinkan mereka tidak lagi main HP terus begitu ya, tetapi sekali waktu memang perlu dalam satu kesempatan anak-anak ayo kembali lagi ke masa lalu gitu ya, bermain dengan permainan yang mendorong agar anak-anak lebih komunikatif, kemudian mudah untuk bersosialisasi, kira-kira seperti itu. La fil qismi wabta'id anil muqata'ati wal munazaati wasyahi wa anil labil ladzi la taliqu bik. Jadi kita tidak boleh bermain pada saat sedang ada pelajaran dan dianjurkan untuk menjauhi saling mengejek, kemudian teriak-teriak pada saat bermain yang dimana di situ tidak pantas bagi kita untuk kita lakukan. Tapi biasanya kalau anak-anak kecil itu kan biasa ya becek-becekan, memanggil dengan nama apa? Wadanan ya, wadanan itu apa ini? Kadang-kadang dengan nama bapak. Nama bapaknya. Kadang-kadang kan itu nama bapaknya, ada yang kemudian dipanggil dengan bukan nama yang sesungguhnya. Misalnya pret jempret kan gitu ya. Padahal anaknya ini anak yang tidak terlalu banyak maksudnya pola gitu. Tetapi biasanya kadang-kadang karena temannya jengkel itu dipanggil dengan wadanan gitu ya. Ini yang makanya la yali kubik, dimana sebenarnya ungkapan itu tidak pantas untuk kita lakukan. Tapi ngomong-ngomong barangkali Mama Melina ini punya pengalaman ya, mungkin berantem saat dipanggil bukan nama aslinya gitu. Mama Mia mungkin pernah punya pengalaman itu. Iya. Kayaknya yang ini, yang Madura ini. Iya, ini kan dipanggil sama nama bapaknya. Iya. Jengkel akhirnya. Soalnya nama bapaknya kok dibuat main. Iya, nama bapak kok dipakai mainan Titanono gitu ya. Iya. Jadi ini hal-hal yang dilarang untuk anak-anak, bagaimana
di dalam permainan itu jangan bermain dengan permainan yang menyebabkan kita ini sebenarnya tidak senang gitu ya. Jadi dianjurkan untuk bermain dengan permainan-permainan kira-kira yang biasa-biasa saja lah gitu ya, yang membuat hati itu senang. Idza arata an takuna mahbuban baina zumalaika fala tabkhal alaihim. Jadi kalau kita ini pengen dicintai oleh teman kita, jangan sampai kita itu pelit gitu ya. Kalau bawa jajan, jajannya jangan dimakan sendiri, tapi mari kita saling berbagi. Tapi ngomong-ngomong kadang-kadang kan begini, "Kowe seneng kamu njaluk ora tau nggawa," kan gitu ya. Ada teman yang sok begitu ya, "Aku njaluk toh, ojo pelit-pelit," kan gitu ya. Kalau mungkin kita dulu waktu masih kecil kan, karena waktu itu masih zamannya kesusahan ya, bawa kerupuk itu kayaknya sudah enak gitu ya, bawa kerupuk goreng gitu ya, bawa kerupuk gitu ya. Kalau anak-anak sekarang mana mau makan kerupuk gitu ya. Makanya sekarang sudah lebih ini ya, mahal-mahal gitu. Tapi sebenarnya intinya adalah bagaimana anak-anak bersedia untuk berbagi, karena memang perasaan untuk berbagi itu kalau kemudian tidak dimulai dari sekarang, walaupun sudah gede ini juga susah gitu ya. Maka mungkin ada masukan Bu Lia sebagai orang tua, kalau mungkin ke anak-anak gitu ya, agar anak-anak akrab itu dengan temannya itu sebaiknya bagaimana kaitannya dengan perilaku agar anak-anak tidak bakhil itu. Ya, kalau mungkin ini pengalaman pribadi Gus. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau anak-anak sekolah itu kan sekarang bawa jajan sendiri, mesti jajan itu tidak banyak jenisnya, tapi dibawakan lebih. Jadi nanti mesti saya bilang nanti kalau temannya minta dikasih. Gitu. Jadi tidak boleh sendiri dimakan sendiri biasanya gitu. Terus kalau anak-anak kan ada anak saya masih kecil nih, masih kelas 1, penghapus itu yang sering. Jadi kalau bawa penghapus itu hilang, harus ya? Hilang. Nanti sampai rumah nangis, "Aku tadi penghapusnya dipinjam tidak dikembalikan." Ya sudah, harus berbagi gitu. Jadi dibawain lebih ya. Jadi memang kalau nggak seperti itu nanti sampai besar akan susah berbagi. Susah ini. Iya. Ya. Jadi ada pengalaman begini, ada wali santri itu yang mondokkan anaknya, kadang-kadang bagaimana agar anaknya ini juga bisa akrab dengan teman-temannya satu kamar yang jumlahnya banyak, itu memang kadang-kadang perlu ya dibawain jajan yang jumlahnya banyak, biar ini sebenarnya hanya sebagai media saja agar mereka ini akrab, bukan persoalan seberapa banyak dan seberapa enaknya makanan yang kita bawakan ke pesantren ya, tetapi sejatinya adalah bagaimana makanan ini sebagai media untuk anak-anak ini biar akrab gitu, biar mudah berbagi. Karena sekali lagi perasaan untuk berbagi dengan orang lain ini kalau tidak dibiasakan dari sekarang ini kayaknya susah gitu ya. Pensilnya dipinjem aja teriak-teriak, "Weh, ojo nyilek," katanya kan gitu ya. Makanya ini penting untuk kita biasakan agar anak-anak ini mudah berbagi. Maka di sini dikatakan fala tabkhal alaihim, maka kita jangan pelit, jangan bakhil gitu ya. Idza sta'aru minka syai'an, kalau teman-teman kita ini mau minjem sesuatu kepada kita, kita jangan pelit. Kenapa? Li'annal bukhla qabihun jiddan, karena pelit itu sejatinya adalah sikap yang kurang baik gitu ya, jelek sekali. Coba mari kita bayangkan kalau kemudian kita ini memiliki sesuatu yang kemudian teman kita karena kelaparan, wong dijaluk saiki kok ora oleh kan itu ya. Padahal sesuatu yang kita berikan secara ikhlas kepada orang lain ini akan menjadi sebab kita ini disayangi oleh Allah gitu ya. Ini yang barangkali perlu untuk kita sampaikan kepada anak-anak gitu ya. Wala tatakabbar alaihim. Jadi kita juga dilarang kalau kita oleh Allah diberikan kelebihan rezeki, jangan sampai kita ini membanggakan apa yang kita miliki kepada teman kita yang secara ekonomi di bawahnya. Nah, hal yang seperti ini juga kita biasakan. Maka dibekali jajan yang kemudian tadi dijadikan sarana untuk berbagi, atau mungkin menghapus tadi ya dalam jumlah yang banyak, itu sebenarnya dalam rangka itu. Idza kunta dakiyan au mujtahidan au ghaniyan li'annal kibra laisa min akhlaqil auladi thayyibin. Jadi kita dilarang untuk bertakabur apabila kita ini pinter. Kan kadang-kadang begini, bocah diwarai bolak-balik radong-dong rasa TKT kok. Ya. Ini kan
kadang-kadang membuat perasaan juga jengkel gitu ya. Lupa kalau sebenarnya dengan mengatakan begitu ini melahirkan sikap yang kurang baik begitu ya Bu Lia. Au mujtahidan, kalau misalnya kita rajin melihat teman kita yang lelet itu ya nggak boleh komentar bocah kok usap kasep ae misalnya begitu ya. Tapi bagaimana teman yang lelet ini kemudian diajak rajin gitu loh ya. Dulu kalau waktu belum ada listrik ini kan biasa ya, ada belajar kelompok, pakai lampu kecil. Ini luar biasa kalau kita mengenang masa-masa kecil dulu ya dengan fasilitas yang terbatas, tapi sangat cukup sekali untuk menjadikan kita akrab dengan teman-teman kita gitu ya. Kita bisa saling berbagi. Jadi kita dilarang untuk membanggakan atau takabur atas kepandaian yang kita miliki, kemudian kesungguhan kita atau tentang kekayaan kita. Kenapa? Karena berbuat sombong atau takabur itu bukan merupakan akhlak yang baik untuk anak-anak yang hebat-hebat gitu ya. Jadi kalau anak hebat itu harus tadi apa? Berbagi, kemudian apa ini saling asah, saling asuh. Wah, ini kalau kita punya teman yang begitu mulai dari SD terus sampai gede pun kita akan selalu ingat ya. Kayak sing biasanya gue jajan kan Ya. gitu. Tapi sing biasanya jaluan. Ya kan gitu ya. Tapi itu adalah kenangan-kenangan yang indah ya. Maka kemudian di sini dikatakan walakin idza ra'aita tilmidan kaslan wangsahu liyajtahida. Jadi kalau kita melihat teman kita itu lelet, males tadi, kita dilarang untuk ngolok-ngolok. Kenapa? Karena ngolok-ngolok itu biasanya nular kan itu ya. Kita nggak boleh untuk ngolok-ngolok gitu ya. Tetapi kita disarankan wangsahu liyajtahid. Kita disarankan untuk menasihatinya, jangan kemudian dia ini lelet gitu ya. Jadi, wah nah awakmu ki lelet terus kan operation kan gitu ya. Kenapa? Karena kalau biasanya kalau lelet dulu di kelas diapakan tuh? Disetrap ya. Anak yang suka terlambat itu biasanya kan disetrap gitu ya. Wangsahu liyajtahid wa yatrukal kasala. Ya kita nasihati agar dia ini sungguh-sungguh, kemudian meninggalkan kemalesannya, au balitan atau bebelnya itu loh. Diajari bolak-balik radang dong. Misalnya kan begitu ya. Fasa'idhu ala fahmi durusi. Maka kita diperintahkan untuk menolong dia agar berubah, kira-kira seperti itu ya. Au fakiran farhamhu. Kalau dia ini teman kita ini orang yang tidak mampu, bagaimana kita sayangi dengan cara berbagi. Mungkin Bu Lia punya pengalaman berbagi apa waktu itu dengan teman-temannya, waktu teman sebaya, waktu sekolah SD apa Bu Lia? Mungkin iya, karena waktu itu sudah punya jajan yang banyak gitu ya, sehingga gimana? Mungkin punya pengalaman. Kalau saya dulu kan biasa karena memang tidak punya jajan ya, biasanya malah ayo kemana, ke sawah nyari apa, nyari udang kan gitu ya. Mungkin Bu Lia punya pengalaman berbagi dengan teman-teman waktu usia sekolah dasar. Seringnya Gus, ibu, jadi ibu itu sering kalau misalnya kita pulang sekolah gitu habis main itu disuruh makan bareng-bareng. Oh gitu. Ya, entah lauknya apa, walaupun cuma kerupuk atau tempe itu disuruh makan bareng-bareng. Kalau dulu kan belum ada corona, malah sering didulangi. Oh, gitu. Jadi didulang bareng-bareng sambil kita main, pulang sekolah itu didulang. Iya. Yeah. Tapi itu loh, cerita yang bagus ya. Di Jember ini kan ada pasangan suami istri yang hidupnya di pinggir sawah gitu ya. Jadi ada apa ini? Oh Jember, iya. Iya. Ada cerita lucu Bu. Dan ya, dari ceritanya ada sepasang suami istri yang rumahnya pinggir sawah. Tapi orang ini hebat gitu. Jadi setiap kali ada tetangganya jam 11 siang selesai bekerja di sawah itu suruh mampir, suruh makan walaupun masakannya nggak enak gitu ya. Mungkin hanya sayur terong begitu, tapi disuruh mampir terus gitu. Walhasil apa yang terjadi, tujuh anaknya ini sukses semuanya. Jadi 4 orang ada yang jadi profesor, 3 orang berikutnya itu doktor. Waktu itu diceritakan ada sepasang suami istri ketika diwawancarai, amalan apa yang ibu lakukan sehingga kok bisa ngantarkan putra-putranya jadi orang hebat-hebat itu ya. Atasnya petani, kemudian punya anak 7-nya 4 jadi profesor, kemudian 3 dokter, ini kan luar biasa gitu ya. Oh ternyata amalannya itu, jadi setiap siang itu beliau masakannya banyak begitu. Jadi kalau ada tetangganya yang pulang
dari sawah suruh mampir ke rumah gitu ya beliau. Jadi kalau ceritanya tadi bermain di Dulangi gitu Iya. ya, tapi ini ternyata amalan ibu sepasang suami istri ini luar biasa gitu ya. Jadi dengan amalan itu ternyata menjadikannya menjadi amalan yang luar biasa yang menghantarkan anak-anaknya sukses. Oh, tapi kan gini, mosok ngono ki tenanan loh, nyatanya di muat itu dipublish itu diceritakan gitu ya. Kita nggak tahu ya dari sekian amalan itu kira-kira yang menghantarkan beliau ini sukses menghantarkan anak-anaknya itu amalan yang mana, tapi yang jelas ketika diwawancara itu beliau mengatakan bahwa beliau punya amalan suka berbagi makanan dengan tetangganya itu. Nah, di sini dikatakan wasa'idhu bima qadarta minal musa'adah. Jadi kalau teman kita tidak pinter, kita dianjurkan untuk menemani, mendampinginya belajar. Kalau teman kita ini tidak punya, kita dianjurkan untuk menyayanginya, membantunya dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita sejak dari kecil bisa berbagi, kemudian saling menyayangi, indahnya persahabatan di masa-masa kecil itu akan terbawa nanti sampai kita tua. Kira-kira begitu ya, Mama Milinia ya. Ini kayaknya pada teman-teman akrab ini. Betul. Ya mudah-mudahan pertemanan kita tidak hanya sampai di sini, suatu saat oleh Allah bisa dimasukkan surga bersama-sama, kan luar biasa. Oleh karena itu mari kita berdoa, mudah-mudahan pengajian kita hari ini dengan Mama Milenia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Waktu saya kembalikan ke beliau kembali. Terima kasih Gus. Sore hari ini cukup padat, singkat. Kita diajak flashback ke zaman kita kecil dulu. Insya Allah ini banyak gunanya buat kita untuk mendidik anak-anak kita. Jadi banyak Mudah-mudahan sekali berkah. ya. Semoga berkah. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.